Awalnya aku hanya iseng-iseng aja untuk menonton film tersebut dengan beberapa teman-teman aku. Mirisnya lagi, kami menonton film tersebut di sekolah melalui salah satu smartphone milik temanku. Ya, namanya juga anak SMP kan, karena masih memiliki otak yang polos. Kami yang menonton film atau video tersebut malah menjadikannya sebagai suatu lelucon atau suatu hal untuk bisa ketawa. Dan sesekali kami pun menceritakan sesuatu yang bukan-bukan. Sementara faktanya kami sendiri tidaklah pernah melakukan hal tersebut dan hanya sebatas melihat dari sebuah smartphone. Namun ada salah satu temanku yang pada saat itu bisa dibilang anak yang sangat nakal. Dan lebih parahnya lagi, di hari-hari berikutnya dia malah mendownload video tersebut semakin banyak. Dan ya, mengajak kami untuk menonton video itu. Kami yang hanya dibawa ya tentu saja tidak akan menolak. Dan namanya juga anak laki-laki kan, kalau melihat hal seperti ini pasti senangnya bukan main. Kami menonton ini pun pada saat jam istirahat di salah satu ruang kosong yang sudah tidak lagi terpakai, dan biasanya ruang tersebut kami gunakan ketika ada rapat OSIS atau kegiatan-kegiatan tertentu lainnya. Sementara pada hari biasa, ruangan tersebut bisa dibilang sangat terbengkalai karena selalu diabaikan, dan inilah yang menjadi alasan kenapa ruangan tersebut menjadi markas bagi kami, para siswa nakal, untuk melakukan hal yang tidak boleh kami lakukan seperti merokok hingga menonton video yang bukan-bukan itu. Oh iya teman-teman, karena keasikan cerita, aku jadi lupa untuk berkenalan bersama kalian. Nah, perkenalkan, namaku adalah Joni, dan saat ini aku merupakan siswa di salah satu SMK di sekolahku. Dan sekarang aku masih duduk di bangku kelas 2. Alasan aku menulis dan membuat cerita ini adalah agar setidaknya kalian bisa menghindarkan diri kalian untuk tidak menonton video yang bukan-bukan, yang dimana seperti yang pernah aku lakukan. Apalagi jika usia kalian itu masih bisa dibilang sangat muda banget, karena dampaknya sangat buruk untuk kesehatan dalam pikiran. Tapi untunglah, sekarang perlahan aku sudah bisa melupakan kebiasaan yang sering aku lakukan. Dan pada podcast ini aku akan menceritakan sama kalian tentang suatu kejadian yang dilakukan oleh temanku. Dan lebih parahnya lagi, pada saat itu temanku masih duduk di bangku SMP dan mereka pun melakukan hal tersebut di sekolah pada saat jam istirahat. Tapi aku mohon maaf sama kalian jika pada podcast kali ini terdapat unsur-unsur dewasa yang mungkin tidak sesuai untuk kalian yang masih berada di bawah umur. Dan untuk kalian yang sudah dewasa, selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Pada saat itu, tepatnya pada saat jam olahraga. Ya, pada saat jam pelajaran olahraga. Dan kebetulan sekali, karena pada hari itu guru olahraga tidak masuk. Jadi kami para siswa dan siswi bebas untuk memainkan apapun, baik itu bola voli, bola kaki, badminton, ataupun permainan lainnya, asalkan masih berhubungan dengan kegiatan olahraga. Nah, ada nih teman aku yang bernama Iksan.
dia malah asik di kelas bersama dengan pacarnya. Ya walaupun mereka juga ditemani dengan beberapa anak yang lainnya juga, yang dimana mereka lebih memilih tinggal di kelas untuk bermain smartphone daripada menghabiskan waktu untuk bisa berolahraga bersama dengan anak-anak yang lainnya. Hingga tidak lama kemudian, jam istirahat pun dimulai. Dan ya, waktunya aku dan teman-temanku yang lain kembali ke markas kami. Markas yang sudah aku bilang sama kalian sebelumnya, yaitu pada suatu ruangan kosong. Jujur, aku bisa dibilang anak yang lumayan berandalan di sekolah. Karena kegiatanku ketika berada di ruangan kosong tersebut tidak lain adalah untuk merokok dan terkadang sambil menonton video yang bukan-bukan. Dan tidak jarang juga orang tuaku dipanggil hanya karena ulahku yang ketahuan merokok. Tapi apapun hukuman yang aku terima, aku tetap saja masih melakukan hal yang sama. Dan aku benar-benar bandel banget pada saat itu. Namun pada saat ini, ya di posisi sekarang ini, Iksan, temanku yang biasanya nomor 1 dan selalu menjadi yang pertama untuk mengajak kami ke sini, malah dia tidak ada. Dan tentu saja kami yang ada pada saat itu merasa ada yang kurang banget. Kurang kalau Iksan itu tidak ada. Aku yang pada saat itu juga kebetulan sedang merasa kehausan karena seharian habis bermain bola kaki bersama temanku. Nah, aku pun mencoba untuk mencari Iksan sambil aku membeli minuman yang ada di kantin. Tapi sebelum menuju ke kantin, aku pun pergi ke sana sini. Hampir setiap kelas yang aku telusuri, aku tidak menemukan keberadaan Iksan sama sekali. Hingga aku pun berpikir bahwa dia sudah ke markas ketika aku mencarinya. Dan aku pun memutuskan untuk membeli minuman terlebih dahulu, baru kembali ke markas. Tapi guys, pada saat aku berada di kantin, ternyata ada Leni, yaitu temannya pacar Iksan. Kemudian nih, Leni bilang ke aku kalau Iksan dan pacarnya pergi ke lantai atas dan belum kembali sampai sekarang. Aku yang tiba-tiba merasa penasaran dan entah kenapa juga otak kotorku itu memunculkan pikiran-pikiran kalau ya mereka itu sedang melakukan sesuatu yang bukan-bukan. Dan tidak lain pasti disebabkan oleh video yang mereka tonton pada smartphone miliknya Iksan. Setelah selesai dari kantin, aku pun mencoba segera pergi ke lantai atas. Tentu saja untuk mencari Iksan dan juga pacarnya. Dan kalian tahu gak sih, kalau ternyata dugaanku sebelumnya itu benar-benar terjadi. Iya, benar sekali. Bahwa ternyata mereka sedang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Karena pada saat itu mereka dua masih anak SMP, anak di bawah umur. Dan aku pun entah kenapa ketika melihat mereka malah terdiam dan ngerasa gak percaya.
Dengan kejadian itu, aku pun secara diam-diam pergi meninggalkan mereka, dan hingga saat ini tidak ada yang tahu kalau aku mengetahui hal tersebut, yaitu suatu kejadian yang dilakukan oleh Iksan dan pacarnya. Sejak kejadian itu juga aku mencoba untuk menghindarkan diriku dari pergaulan dengan mereka. Dan walaupun keadaannya sangat sulit, karena aku harus kehilangan beberapa teman yang memang sudah akrab sama aku, tapi akhirnya aku bisa menjauh. Hingga kami pun hanya bisa bergaul ala kadarnya aja. Ditambah lagi, sekarang aku sudah SMA atau SMK dan tinggal di asrama. Karena sekolahku dan rumahku lumayan jauh, jadi ya aku tinggal di asrama ini. Mungkin sekian teman-teman cerita yang bisa aku sampaikan sama kalian melalui podcast yang sederhana ini. Dan semoga dari podcast ini kita semua bisa belajar, khususnya jika kita yang berada di bawah umur, kita yang masih berada sangat muda, untuk tidak menonton atau bahkan melakukan hal yang bukan-bukan. Karena dampaknya bisa saja sangat terjadi, kemungkinan besar akan memberikan dampak yang sangat buruk untuk kita. Dan seperti contohnya adalah seperti apa yang pernah dilakukan oleh salah satu temanku, yaitu Iksan. Dan aku harap juga semoga pada podcast selanjutnya kita masih bisa bertemu, dan see you guys.